Pagi itu, rumah masih setengah sunyi. Di kamar depan, suara resleting koper sesekali terdengar bersamaan dengan derak pintu lemari yang dibuka tutup. Fitri berdiri di depan cermin, mengenakan kerudung berwarna biru pastel, mematut wajahnya sekilas. Rona wajahnya tampak lelah, tapi tetap berusaha tersenyum. Dia membenarkan ujung kerudung di bawah dagu, lalu menatap ransel besar di atas tempat tidur. Suaminya, Indra, sedang sibuk mencari kaos kaki di dalam laci. Fitri memungut satu kaos kaki hitam yang terselip di bawah kasur dan mengulurkannya pada Indra. "Ini yang pian cari, Kak." Indra menoleh, tersenyum sekilas. "Terima kasih." Baju ganti, alat mandi, dan satu dus kecil oleh-oleh dari Fitri untuk mertuanya sudah tertata rapi. Akan tetapi, suasana hati Fitri justru berkebalikannya. Dia berusaha menyembunyikan gelisahnya dengan merapikan barang, memastikan tak ada yang tertinggal. Dia pintu. Desi berdiri memeluk lengan sendiri. Pandangannya tertuju pada wajah kakaknya yang sesekali berubah murung, lalu kembali tenang. "Kak," panggil Desi pelan. Fitri menoleh. Desi melangkah masuk sambil memperhatikan koper besar yang sudah dikunci. "Kapan pian berangkat?" "Paling lambat jam 8. Kak Indra mau menyetir sendiri." Desi duduk di tepi tempat tidur. Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Apa kalian harus pergi?" Fitri hanya mengangguk. Indra yang baru saja masuk segera berkata, "Uma Abahku sudah berkali-kali minta kami bulik. Kami sudah lawas kada ke sana." "Tapi Kak Indra," Desi mengangkat wajah. Mama Pian selalu membuat Kak Fitri merasa bersalah. Suasana kamar mendadak hening. Indra menatap adik iparnya dengan mata bersinar serba salah. Dia menghela nafas. "Mama memang cerewet, tapi Sidin tetap mamaku," ucapnya berusaha tenang. Fitri buru-buru menyahut, "Des, gak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan tapi memikirkan yang belum pasti." Desi menatap kakaknya lekat-lekat. Jawaban itu hanya untuk membuat semua orang merasa tenang. Dia tahu benar, setiap kali Fitri pulang dari rumah mertuanya, pasti ada saat-saat ketika kakaknya itu mengurung diri di kamar, menangis pelan tanpa suara sampai sakit hatinya pulih dengan sendirinya, lalu pura-pura lupa keesokan harinya. "Kak," ucap Desi lebih pelan, "gak ada usaha harus pura-pura kuat harus, Bang." Fitri tersenyum sambil menyentuh pipi adiknya. Dia pun berbisik, "Tapi aku harus kuat, Des. Kalau bukan aku yang menguatkan diri, siapa lagi? Jangan salahkan Kak Indra, karena dia pun serba salah." Desi tidak menjawab. Dia hanya menunduk untuk menahan kekesalan yang menyusup diam-diam. Sementara Indra beranjak keluar untuk memanaskan mobil, menyisakan dua saudara perempuan itu di dalam kamar yang kini terasa lengang. Fitri kembali berdiri, melirik koper lalu jendela. Dia berusaha menetralisir udara di dadanya yang terasa berat seperti dicekam kabut. Desi berbicara dengan suara hampir berbisik, "Aku ingat waktu pulang dari rumah mertuamu tahun lalu, kamu sampai sakit 2 hari." Fitri mengangguk kecil. "Waktu itu aku kayuhan." "Bukan, tapi karena Sidin menyalahkan Pian lagi karena belum hamil jua." Fitri terdiam. Desi pun melanjutkan, "Kalau aku di posisi kakak, aku pasti sudah langsung berontak." Fitri tersenyum getir. "Tapi kamu bukan aku, Des." Desi mengusap matanya yang mulai panas. "Kak, apa Pian pernah menceritakan semua ini pada Kak Indra?" Fitri menggeleng. "Aku tidak mau memperkeruh hubungan mereka." Desi bangkit dari tempat duduknya. "Kalau begitu, perasaanmu terus yang dikorbankan." Fitri tidak menjawab. Dia memandangi ujung jendela. Tempat cahaya matahari menerobos tirai jendela. Udara di dalam kamar perlahan menghangat, tapi tidak dengan hatinya. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar dari luar. Indra membunyikan klakson singkat. Fitri berdiri, lalu menggenggam tangan adiknya. "Doain aku kuat ya, Des." Desi mengangguk. Kedua matanya berkaca-kaca. "Kak,
Pian gak ada salah sama sekali. Kalau ada yang berpikir Pian belum sempurna, kalau belum menjadi seorang ibu, orang itu yang salah. Karena pikirannya terlalu pendek. Fitri tersenyum, lalu memeluk Desi erat-erat, kemudian mengambil koper, berjalan keluar dengan langkah yang terlihat tenang, meski hatinya belum benar-benar siap. Indra berdiri di samping mobil sambil membukakan bagasi. Fitri meletakkan koper dan ransel dengan rapi. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh ke arah Desi yang sudah berdiri di ambang pintu. Desi mengangkat tangan, melambaikan pelan. "Hati-hati kak." Fitri membalas lambaian itu. "Jangan lupa makan siang nanti ya." Mobil pun melaju pelan keluar dari halaman rumah. Desi berdiri, memandangi mobil yang semakin menjauh, lalu menghilang di ujung jalan. Angin pagi menyapu rambutnya yang tergerai, membawa serta perasaan sedih dan marah yang bercampur menjadi satu. Dia berbalik masuk, menutup pintu rumah perlahan. Ruangan itu kembali sepi, tapi hatinya masih penuh gejolak. Ia berjalan menuju dapur, menuang segelas air dan meminumnya perlahan. Bagi Desi, Fitri bukan hanya seorang kakak. Ia adalah seseorang yang layak mendapatkan kebahagiaan tanpa syarat, bahkan jika dunia terus menuntut lebih darinya. Setelah berhasil menenangkan perasaannya, Desi segera mandi. Dia harus segera berangkat bekerja karena bosnya tidak menoleransi keterlambatan sedikitpun. Di malam harinya, Desi tertidur nyenyak karena kelelahan, tetapi suara berisik di ruang depan membuat Desi mengerutkan kening. Pada awalnya, dia mencoba mengabaikan, menarik selimut hingga ke dada. Hanya saja suara berisik kembali terdengar, seperti ada orang yang sedang memindahkan kursi. Ditambah dengan suara-suara percakapan yang cepat dan sedikit tinggi nadanya. Desi mengerang pelan. Badannya terasa agak pegal, terutama di bagian bahu dan punggung. Mungkin karena dia tidur terlalu larut, ditambah posisi tidurnya tidak baik. Ia duduk di ranjang dengan malas, mengusap wajahnya sebentar, lalu menoleh ke arah jendela. Sepertinya masih sangat gelap. Mungkin sekarang masih tengah malam. Apa itu tikus ya? Pikir ya, sambil menoleh ke arah pintu. Suara ribut tadi kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Ada suara langkah kaki yang mondar-mandir, lalu disusul suara perempuan berbicara dengan nada cemas. Desi bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah pintu kamar. Ia membuka pintu perlahan, fokusnya langsung tertuju pada ruang tamu. Ia membelalakan mata. Kak Fitri. Desi terpaku di ambang pintu kamarnya. Di depan sana, kakaknya, Fitri, sedang duduk di sofa. Wajahnya terlihat letih, rambutnya dikuncir asal, dan dia memakai jaket tipis berwarna coklat muda yang dipakainya tadi pagi. Di sampingnya duduk Indra, suami Fitri, dengan muka serius dan sedikit kusut. Sebuah koper terbuka dibiarkan di lantai, isinya belum dibereskan. Beberapa kantong plastik tampak berserakan di meja dan kursi. Fitri menoleh cepat begitu mendengar suara Desi. "Desi, kamu bangun karena suara berisik kami." Suaranya terdengar pelan sekaligus lelah. Desi melangkah mendekat, masih dengan ekspresi bingung. "Ini kenapa kakak ada di sini? Bukannya baru tadi pagi Kak Fitri dan Kak Indra berangkat?" Fitri diam sejenak, lalu melirik suaminya. Indra menunduk, terlihat enggan untuk bicara. Akhirnya Fitri menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kami pulang lebih awal," katanya pendek. Desi berdiri di tengah ruang tamu, matanya bergantian menatap kakak dan iparnya. "Tapi kenapa?" "Des, duduk dulu bang. Kada nyaman Papandir sambil berdiri," potong Indra akhirnya dengan suara agak jengkel. Desi mengangguk, lalu terpaksa duduk di kursi seberang mereka. Jantungnya sedikit berdebar. Dia curiga ada sesuatu yang tidak beres, terlebih wajah kakaknya tidak seperti biasanya. Mata Fitri sedikit sembab, seperti habis menangis, ditambah kulitnya pucat. Biasanya Fitri selalu terlihat segar dan juga rapi, tapi kini benar-benar berantakan. "Kami bertengkar,
ujar Fitri dengan suara yang serak akibat menangis terlalu lama. Desi terdiam. Fitri menyeka matanya yang kembali berair, lalu melanjutkan. Begitu kami sampai di sana, mamanya Kak Indra mulai berkomentar soal aku lagi. Indra bergeser gelisah di tempat duduknya tapi tidak menyela. Desi menatap mereka dengan bingung. Komentar tentang apa lagi? Soal aku yang belum hamil juga. Soal aku yang kurang perhatian. Soal cara aku bicara. Aku yang terlalu mandiri, terlalu banyak bekerja. Tentang kamu yang masih tinggal serumah denganku. Suara Fitri makin meninggi. Dia terus mengulang-ulang itu semua di depan keluarganya yang lain. Indra menunduk, tangannya mengusap wajahnya karena menahan rasa kesal bercampur malu. Aku sudah mencoba menenangkan Mama Des. Aku minta Mama untuk lebih tenang. Jangan bicara kayak itu terus. Tapi dia malah makin tersinggung. Ditambah lagi Fitri juga balas membentak Mama. Aku cuma membela diri karena kamu diam saja melihat aku dipermalukan di depan anggota keluargamu yang lain, Kak. Nah, lihat. Sekarang kamu berani membentakku lagi. Perasaan Desi campur aduk melihat dua orang itu bertengkar. Aku kada kuat. Tadi aku langsung minta pulang. Ya, dan aku pikir lebih baik kami pulang daripada keadaan makin parah, sambung Indra. Desi menunduk, jari-jari tangannya yang saling bertaut, hatinya ikut sakit karena tahu Fitri berusaha keras selama ini. Mereka sudah menikah selama 3 tahun tetapi belum punya anak. Fitri sudah berusaha bersikap baik ke mertuanya. Dia bekerja, membantu keuangan rumah, dan terus mengurus suami sebaik mungkin. Tapi dia tetap saja terlihat salah. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Tanya Desi. Fitri menghela nafas. Capek, tapi jelas sudah lebih tenang. Suasana jadi hening beberapa saat. Dari luar terdengar suara tiang listrik dipukul 3 kali. Desi berdiri. Aku bikin teh ya. Kalian pasti capek kan? Gak usah, jawab Fitri. Kenapa? Sekarang masih tengah malam, Des. Sebaiknya kamu tidur lagi, karena besok harus bangun pagi-pagi. Aku sudah biasa begadang, saut Desi. Sudah, jangan memata lagi. Cepat tidur. Fitri memberi isyarat tangan agar Desi kembali ke kamarnya. Desi menggigit bibir. Dia ingin menemani kakaknya lebih lama, tapi tak enak hati saat melihat ekspresi wajah Indra yang masih cemberut. Seperti memang lebih baik dia tidur terlebih dulu dan membiarkan pasangan suami istri itu menyelesaikan masalahnya. Fitri dan Indra sudah sama-sama dewasa. Mereka pasti bisa kembali berbaikan tanpa harus melibatkan dirinya. Ya sudah, aku ke kamar lagi, kata Desi sambil berjalan ke dalam kamar. Di atas ranjang, dia berbaring dengan mata yang terbuka lebar. Rasa kantuk sudah lama hilang setelah mendengar kedatangan kakaknya tadi, tapi dia memaksakan diri untuk kembali tidur. Dia cukup lama berbaring di ranjang dengan perasaan gelisah sampai akhirnya tertidur sendiri. Keesokan paginya, Desi berdiri di depan cermin sambil merapikan kerah kemejanya. Rambutnya sudah disisir rapi, ransel kecil berisi berkas kerja sudah tergantung di bahu kanan. Dia sempat melirik jam dinding di ruang tamu. Jarum panjang sudah berada di angka 12, sementara jarum pendek menunjuk angka 7. Masih cukup waktu untuk berangkat bekerja. Fitri dan Indra sepertinya masih belum bangun. Ia pun berjalan pelan, berusaha tidak membuat suara yang membangunkan mereka. Sepatunya sudah ia kenakan di depan pintu. Lalu ia mengunci pintu pelan sebelum melangkah ke jalanan kecil di depan rumah. Udara pagi cukup segar, belum terlalu panas, langit cerah, dan burung-burung gereja terdengar berkicau dari atap rumah tetangga. Desi menyusuri halaman, lalu berhenti di tepi jalan besar sebentar sebelum berangkat bekerja. Dia ingin membeli sarapan sebentar. Dia masih sempat menyapa Pak Manto, petugas kebersihan yang sedang mengambil sampah di depan rumah tetangganya. Pak, sapa Desi sambil tersenyum kecil. Baru mau berangkat, Des? Tanya Pak Manto. Iya nih, Pak. Langkah Desi melambat ketika mendekati perempatan. Jalan itu memang tidak terlalu ramai, tapi kendaraan sering melintas cukup cepat karena tidak ada lampu lalu lintas.
Dia menoleh ke kanan kiri dulu sebelum menyeberang menuju warung yang berjualan sarapan, namun mendadak saja dia berhenti berjalan secara mendadak. Di seberang jalan, sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri, terlihat seorang anak kecil perempuan kira-kira berusia 4 atau 5 tahun. Rambutnya dikuncir dua, mengenakan seragam sekolah TK. Ia berdiri di pinggir trotoar tampak ragu sambil menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Desi mengerutkan kening. Anak siapa itu? Kenapa menyeberang sekolah sendirian? Dia melangkah turun dari trotoar perlahan menuju jalan raya. Dari arah kanan, Desi melihat motor yang melaju cukup cepat. Tanpa berpikir panjang, Desi berlari. Ding, jangan! Ia mengulurkan tangannya, berusaha meraih anak kecil itu dan berhasil. Ia menangkap lengan mungil tersebut, lalu menarik ke belakang. Tapi karena panik dan terlalu tergesa-gesa, langkahnya pun goyah. Desi kehilangan keseimbangan sehingga ia jatuh terduduk ke trotoar. Lututnya terbentur keras, perih terasa bersama darah yang ikut keluar. Aduh, dia menahan sakit sambil menoleh ke sebelahnya. Nafasnya masih memburu, tetapi Desi ingin memastikan bahwa anak yang baru saja ingin diselamatkan baik-baik saja. Tetapi anak itu hilang. Dia termangu menatap ruang kosong di sampingnya. Loh, kemana dia? Tangannya masih terangkat, seolah masih memegangi lengan si anak yang kini menghilang tanpa jejak. Desi menyapu pandangannya ke sekitar, ke trotoar, ke balik tiang listrik, ke balik pagar rumah warga, tapi kosong. Ya, anak itu menghilang seperti tidak pernah ada sejak awal. Desi berdiri perlahan. Lututnya terasa nyeri, tapi pikirannya lebih sibuk dengan satu pertanyaan yang menekan dadanya. Siapa yang tadi kutolong? Desi masih berdiri mematung di pinggir trotoar. Tangannya yang tadi sempat menggenggam lengan anak kecil itu kini menggantung di udara, perlahan turun ke samping tubuhnya. Langkah kaki cepat terdengar dari belakang. Pak Manto yang tadi dilihat Desi kini berlari-lari kecil mendekat dengan wajah yang cemas. Desi, astagfirullah, Ikam kenapa? Tanya Pak Manto sambil menopang lengan Desi agar tidak jatuh lagi. Luka. Desi mengangguk pelan dengan wajah yang masih pucat. Aku tadi melihat anak kecil. Dia mau nyebrang, jadi segera ku tarik karena ada motor yang lewat, tapi sekarang dia menghilang. Pak Manto mengerutkan kening. Dia ikut menoleh ke sekeliling, matanya menyisiri jalan dan trotoar seberang. Anak kecil, di mana? Dari tadi yang aku lihat cuma kamu yang berlari tiba-tiba terus kamu jatuh, ucap Pak Manto yakin. Desi menatap wajah Pak Manto. Tadi saya benar-benar melihatnya, Pak. Rambutnya dikuncir dua, pakai baju merah muda. Dia berdiri sendirian di seberang, terus berjalan ke tengah jalan sampai saya panik karena takut dia tertabrak motor. Pak Manto menepuk pelan bahu Desi lalu menarik nafas panjang. Mungkin kamu salah lihat. Mungkin karena kurang tidur atau belum sempat sarapan. Desi terdiam. Dia ingin membantah, tapi ucapan Pak Manto masuk akal. Mungkin tadi dirinya masih setengah bermimpi karena kurang tidur semalam. Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Pak Manto membantu Desi berdiri tegak. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Lututnya lecet sedikit, tapi masih bisa berjalan kan? Desi melihat roknya yang sedikit robek. Rasa perih itu makin terasa, tapi ia mengangguk. Masih bisa, Pak. Saya harus cari sarapan sebelum ke kantor. Takut nanti terlambat. Pak Manto tersenyum kecil. Hati-hati, Des. Jangan dipaksakan kalau sakit. Kalau makin parah pulang saja. Kakakmu pasti khawatir kalau kamu kenapa-napa. Desi mengangguk sambil berterima kasih, lalu mulai melangkah pelan meninggalkan tempat itu. Saat menyeberang jalan, ia menoleh sekali lagi ke arah trotoar seberang. Pikirannya masih berputar-putar. Apa benar dia hanya berhalusinasi? Tapi ia merasa jelas-jelas menyentuh lengan anak itu. Namun waktu terus berjalan, sedangkan dirinya tidak bisa membiarkan dirinya terlambat masuk kerja. Bosnya cukup galak. Terlambat sekian menit saja bisa membuatnya gajinya dipotong. Ketika tiba di kantor, Desi bisa bernafas sedikit lega karena datang tepat waktu.
Jam di sudut kanan layar komputernya menunjukkan pukul 9:12. Kantor mulai ramai, suara keyboard terdengar bersautan diselingi bisik-bisik rekan kerja yang membicarakan tugas sambil sesekali mengeluh soal cuaca yang semakin panas. Desi masih duduk di meja kerjanya, mencoba fokus pada laporan bulanan yang harus diselesaikan hari ini. Tapi sejak dia duduk 1 jam yang lalu, pikirannya terus melayang. Sesekali ia mengetik, lalu berhenti, memandang layar kosong dan menghela nafas panjang. Dia kembali teringat dengan jelas wajah anak kecil tadi pagi, rambutnya, bajunya, cara dia berdiri di seberang jalan seperti sedang menunggu sesuatu. Ditambah lagi oleh rasa dingin di tangannya ketika menariknya menjauh dari Baya. Itu bukan hayalan. Dia sungguh merasa menyentuh lengan seseorang. Desi bersandar sejenak, lalu memejamkan mata, dan saat itu ia teringat sesuatu. Jalan tempat ia terjatuh tadi. Bukankah dulu pernah ada kecelakaan di sana? Ia membuka mata perlahan, ingatannya perlahan menyusun potongan-potongan peristiwa lama. Ya, beberapa tahun yang lalu, seorang anak kecil yang baru pulang sekolah meninggal karena kecelakaan tertabrak motor di situ persis di tikungan tanpa lampu merah. Kabar itu sempat ramai dibicarakan warga kompleks. Dia bahkan ingat dia tidak berani keluar malam sendirian karena tempat itu mendadak terasa angker. Banyak yang melihat penampakan anak kecil. Begitu kata Julak Isar saat dia mampir mengantar pai swalu buatannya untuk Fitri dan Desi. Masa sih kanakan bisa jadi hantu, Lak? Setelah Fitri sambil menggelengkan kepala waktu itu. Julak Isar tidak menjawab pertanyaan Fitri, tapi dia bersikeras jika perempatan itu menjadi angker. Desi bergidik. Dia menatap layar komputernya, tapi tulisan laporan seperti kabur. Suasana kantor yang terang dipenuhi kesibukan mendadak terasa jauh, seolah dirinya tidak benar-benar ada di sana. Dia berbisik dalam hati. Tapi hantu biasanya muncul tengah malam. Kenapa aku melihatnya pagi-pagi begini? Desi mencoba menenangkan diri. Mungkin memang bukan hantu, mungkin itu saja benar anak kecil sungguhan yang agak nakal, bukannya berterima kasih tapi malah langsung berlari pergi tanpa pamit. Desi mengetik pelan di keyboard, kembali pada pekerjaannya, tapi pikirannya masih sibuk bertanya-tanya. Kalau memang itu penampakan, kenapa harus muncul padaku? Apa ada yang ingin disampaikan? Pikir Desi dalam hati yang lalu segera menggaruh kepalanya. Mana mungkin itu terjadi? Aku saja tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Ia menertawakan dirinya sendiri yang terasa begitu konyol. Tiba-tiba ada suara bernada bingung dari meja sebelah. Des, kamu gak apa-apa? Tanya Nuri, rekan kerjanya. Dari tadi kelihatan linglung, sekarang malah ketawa sendiri. Desi tersenyum tipis. Gak apa-apa Nur, cuma sedikit ngantuk, kurang tidur. Nuri mengangguk mengerti. Jadi karena kurang tidur, rokmu juga jadi robek begitu. Desi tertawa canggung mendengar sindiran Nuri yang terlalu belak-belakan. Tadi aku jatuh di jalan, akunya. Gara-gara kurang tidur. Tebak Nuri datar, Desi kembali garuk-garuk kepala. Setelah makan siang, Desi berjalan pelan menuju toilet di ujung koridor lantai 2. Perutnya terasa agak penuh sehingga ia ingin menyegarkan diri sebelum kembali menghadapi tumpukan laporan yang menunggu di meja kerjanya. Kantor masih agak sepi. Sebagian besar rekan kerja masih sibuk di kantin dan sebagian lagi mungkin sedang beristirahat di musola. Begitu masuk ke dalam toilet perempuan, Desi mendapati suasana yang sangat lengang. Pantulan cahaya lampu putih pucat di dinding keramik yang bersih membuatnya memicingkan mata sebentar. Dia sempat melirik ke deretan wastafel, lalu langsung masuk ke salah satu bilik di tengah. Setelah mengunci pintu, Desi duduk sambil menghela nafas panjang. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama karena suasana hening tersebut pecah oleh suara lembut dari bilik sebelah. Terdengar suara seorang perempuan bersenandung pelan. Irama lagunya lambat, mendayu-dayu, dan sejujurnya terdengar cukup menenangkan.
Desi awalnya tidak mempermasalahkan. Dia pikir mungkin ada rekan kerjanya yang sedang melamun sambil bersandar di bilik sebelah. Toilet memang kadang jadi tempat pelarian para karyawan untuk mencari tenang. Tetapi beberapa detik kemudian, Desi mengerutkan kening. Suara senandung tersebut berhenti, tergantikan oleh isakan yang begitu pilu. Desi menahan nafas, mencoba memastikan apa ia tidak salah dengar, tapi suara tersebut semakin jelas. Awalnya pelan, perlahan, lalu tiba-tiba berubah menjadi tangisan histeris yang memecah kesunyian ruangan. Desi membelalakan mata karena kaget, jantungnya berdegup cepat. Dia bergegas berdiri dan menempelkan telinganya ke dinding tipis pemisah bilik. Maaf mbak, mbak, kamu nggak apa-apa, panggil Desi ragu. Perempuan itu tidak merespons. Tangisannya tetap berlanjut, bahkan semakin keras. Desi menelan ludah karena merasa tidak nyaman. Di satu sisi, ia khawatir perempuan itu mengalami hal yang serius. Di sisi lain, ada perasaan dingin merayap dari ujung jari hingga tengkuk. Suara tangis tersebut terasa janggal, terlalu menusuk hati, sekaligus terlalu cepat berubah setelah sebelumnya dia bersenandung lembut. Desi cepat-cepat membuka pintu bilik, lalu keluar. Langkahnya gugup saat menoleh ke bilik sebelah yang masih tertutup. Tangannya gemetar ketika mengetuk pelan pintu toilet. Mbak, kamu kenapa? Tangisan itu mendadak berhenti. Sunyi, Desi menunggu, tapi pintu masih tertutup rapat. Suara AC di sudut ruangan kembali terdengar samar, lalu hanya ada detik jam dinding dan tarikan nafas yang berasal dari nafasnya sendiri. Dengan dada berdebar kencang, Desi melangkah mundur perlahan, lalu buru-buru mencuci tangan dan keluar dari toilet. Desi kembali ke meja kerjanya dengan langkah tergesa. Wajahnya agak pucat, ditambah matanya terlihat tidak tenang. Sesampainya di kursi, ia langsung duduk tanpa berkata apa-apa. Tangan kanannya meraih botol minum dan meneguk air beberapa kali untuk menenangkan jantung yang masih berdegup cepat. Nuri yang duduk di sebelahnya langsung menoleh dengan alis mengernyit. Des, kamu kenapa? Desi menoleh perlahan. Ia menatap Nuri lalu berkata lirih. Aku tadi ke toilet. Terus? Tanya Nuri penasaran. Kamu ketiduran di sana? Bukan. Desi menarik nafas dalam-dalam. Waktu aku lagi di dalam bilik, ada yang menyanyi. Awalnya aku pikir biasa aja, tapi setelah itu dia menangis, histeris, seperti sedang patah hati. Nuri langsung berpaling dari laptopnya. Serius kamu? Desi mengangguk, wajahnya tampak tegang. Aku panggil beberapa kali, dia nggak jawab sama sekali. Tapi waktu aku keluar untuk ngecek bilik sebelah, suaranya malah hilang. Dia terdiam sebentar, lalu berbisik. Waktu aku menengok ke bawah, tidak ada kaki di dalam sana. Nuri bergidik, ia memeluk dirinya sendiri dan mengusap lengan. Ya Allah Des, kamu beneran ngalaminnya? Jangan nakut-nakutin ah. Kamu tahu sendiri kan aku penakut. Kamu pikir aku nggak takut? Balas Desi sambil memperlihatkan bulu romanya yang merebak. Apalagi ini bukan kejadian pertama pagi ini. Bukan kejadian pertama. Desi mengiyakan. Ia segera bercerita tentang pengalamannya tadi pagi yang membuat ia sampai terjatuh. Mata Nuri membesar. Dia mendekat ke arah Desi dan berkata, kamu itu habis main jelangkung atau apa sih? Setauku sebelum ini kamu sama sekali nggak pernah lihat penampakan. Desi tidak menjawab, ia hanya bersandar di kursinya, menatap layar komputer yang kosong, matanya tidak fokus, sementara pikirannya melayang jauh. Dia mengulang-ulang pertanyaan Nuri dalam benaknya. Kenapa tiba-tiba semuanya muncul bersamaan? Atau jangan-jangan kamu membawa lemang di dalam tasmu? Desi memandang temannya jengkel. Ini di Banjarmasin, Nur, bukan di hutan. Kalau di hutan membawa lemang ya wajar saja kalau diganggu makhluk halus. Tapi kan kita ada di kota. Kata siapa makhluk halus tidak ada di kota? Desi tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berduanya duduk berdiam diri dalam ruangan yang perlahan terasa lebih dingin dari biasanya. Panggilan masuk ke telepon meja Desi membuatnya tersentak dari lamunan. Ia buru-buru mengangkat gagangnya. Desi, tolong ke ruangan saya sekarang. Suara Pak Lana, manajernya yang terdengar galak seperti biasa. Baik Pak.
Jawab Desi singkat. Ia meletakkan gagang telepon dan berdiri, merapikan kemejanya sekilas, lalu melangkah menuju ruang manajer di ujung lorong. Sesampainya di sana, pintu sudah terbuka. Pak Lana duduk di belakang meja kerjanya yang rapi dengan tumpukan berkas di sisi kanan dan laptop terbuka di depannya. Silakan duduk, Desi, ucapnya tanpa menoleh. Desi duduk dengan tenang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Lana menutup laptopnya pelan, lalu menatap Desi dengan ekspresi serius. Saya ingin membicarakan laporan keuangan bulan lalu. Ada beberapa angka yang tidak sinkron dengan data dari bagian pembelian. Saya tahu kamu yang rekap. Jadi saya ingin kamu cek ulang sebelum laporan ini saya bawa ke rapat direksi besok pagi. Desi mengangguk. Baik, Pak, saya akan periksa dan pastikan semua data sudah sesuai. Saya butuh hasilnya sore ini. Kalau bisa sebelum jam 5. Siap, Pak. Pak Lana tidak bicara panjang. Ia kembali membuka laptopnya dan mulai mengetik, memberi isyarat bahwa pertemuan selesai. Desi pamit sebelum keluar ruangan. Saat berjalan kembali ke meja kerjanya, suasana kantor sudah lebih ramai. Beberapa rekan kerja sudah kembali dari kantin. Suara tawa di sela-sela diskusi terdengar dari beberapa sudut ruangan. Hanya saja pandangan Desi langsung tertuju ke meja Nuri. Nuri tampak membungkuk penuh konsentrasi ke arah layar laptopnya. Alisnya berkerut dengan ekspresinya yang serius. Dia bahkan tidak menyadari Desi sudah berdiri di sampingnya. Nur, kamu kenapa? Sapa Desi pelan. Nuri menoleh cepat lalu memanggil Desi mendekat. Des, lihat ini, Des. Desi mencondongkan tubuh ke layar monitor. Di sana terbuka sebuah portal berita. Judul besar terpampang di bagian atas. Perempuan ditemukan meninggal dunia di kamar hotel, diduga karena dibunuh. Wajah Desi mengerut. Ia membaca lebih lanjut. Menurut berita itu, seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di kamar salah satu hotel di Banjarbaru. Polisi masih melakukan penyelidikan. Kasihan ya. Kata berita ini korban baru ditemukan siang ini, gumam Nuri. Desi mengangguk pelan. Dia tidak terlalu tertarik pada berita pembunuhan. Langit sudah berwarna jingga saat Desi pulang bekerja. Udara sore terasa pengap meski angin sesekali berembus menyapu wajah. Suara klakson kendaraan dan deru mesin motor menyatu menjadi irama yang membuntuti langkah lesunya. Ia tidak langsung pulang begitu jam kerja selesai, hanya duduk lama di depan minimarket sambil menatap kosong ke arah jalanan seolah berharap waktu bisa mundur. Begitu tiba di depan rumah, Desi menarik nafas. Ia membuka pintu dengan pelan. Suara engsel yang berderit terdengar jelas di rumah yang sepi itu. Des, kamu udah pulang? Suara Fitri terdengar dari arah dapur. Desi meletakkan tasnya di sofa dan menjawab dengan lemah. Iya, Kak. Fitri berjalan keluar dari dapur membawa segelas air putih. Wajahnya menunjukkan keprihatinan saat melihat adiknya yang tampak letih dan tidak bersemangat. Desi duduk di sudut sofa, tangannya memijat pelipis sambil memejamkan mata. Kamu sakit? Tanya Fitri, lalu duduk di sampingnya, kemudian menyodorkan air. Desi membuka mata dan menerima gelas itu. Cuma capek, kebanyakan yang dikerjakan. Asal jangan capek hidup aja ya, ucap Fitri sambil mengelus lembut kepala Desi. Tangannya yang dingin membuat Desi mengerutkan kening. Di liriknya, tangan Fitri yang kering. Tanganmu sendiri kenapa dingin, kok? Kamu kayak orang sakit. Fitri tertawa tanpa menjawab pertanyaan Desi. Dia justru kembali bertanya. Bagaimana keadaanmu di kantor hari ini? Banyak kejadian aneh gak masuk akal. Ya, yang namanya aneh memang tidak pernah masuk akal. Fitri menoleh dengan perhatian penuh. Coba cerita. Desi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mulai menceritakan semua yang dialami hari itu, dari peristiwa di jalan saat melihat anak kecil menyeberang lalu menghilang, sampai suara perempuan menangis di toilet kantor. Sebenarnya aku takut saat mendengar tangisan itu, kok. Tapi gak tahu kenapa ya, aku bisa merasakan kesedihannya.
Dia pasti sangat sedih sampai menangis seperti itu. Desi mengedip-ngedipkan matanya untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Fitri mengusap pelan punggung adiknya. Des, kamu ingat gak? Dulu kita pernah berjanji akan hidup dan mati bersama. Desi menoleh, matanya sedikit berkaca-kaca. Ingat? Kenapa? Kakak mau ajak aku mati bersama? Bapak, Fitri tersenyum pahit. Waktu itu kamu masih kecil. Kita berdua duduk di bawah pohon besar sambil makan nasi bungkus yang kita beli dari uang terakhir. Desi balas tersenyum tipis. Ya, sejak orang tua mereka bercerai, hidup mereka berubah drastis. Abahnya menikah lagi, lalu pindah keluar kota bersama istri barunya. Mama pun melakukan hal yang sama. Tak ada satupun dari mereka tergerak untuk mengajak Desi atau Fitri ikut. Mereka ditinggalkan berdua saja. Fitri yang baru lulus SMA saat itu langsung mencari pekerjaan apa saja agar tetap bisa makan sambil terus menyekolahkan Desi. Dia boleh tidak jadi apa-apa, tapi Desi harus menjadi orang yang lebih sukses darinya. Waktu itu aku bekerja pagi sampai malam, lanjut Fitri, matanya berkabut. Kadang membersihkan rumah orang, kadang bantu-bantu di warung. Aku rela tidak makan, asal kamu bisa bawa bekal ke sekolah. Kamu tahu gak, Des? Waktu kamu keterima kuliah, aku menangis semalaman karena bangga. Desi menggenggam tangan kakaknya lebih erat. Hatinya terasa hangat dan perih dalam waktu bersamaan. Bagi dia, Fitri lebih mirip seorang ibu daripada perempuan yang telah melahirkan lalu menelantarkan mereka berdua. Aku harap kedepannya kamu akan lebih kuat ya, dan tidak mudah kalah dengan keadaan. Desi tidak menjawab, dia hanya menatap wajah kakaknya dalam-dalam. Ucapan Fitri membawa kembali semua kenangan lama di mana mereka berada dalam malam-malam gelap tanpa penerangan, disertai rasa lapar yang mereka hadapi bersama. Pada saat itulah mereka berdua berjanji akan hidup dan mati bersama, tidak akan pernah terpisah apapun alasannya. Desi menarik nafas gemetar. Dia tidak ingin mengulangi masa-masa pahit itu lagi. Dia pun menyandarkan kepala di bahu kakaknya. Aku sayang kakak. Aku juga. Fitri memeluk erat. Tapi kali ini aku ingin menarik kembali janji kita dulu. Aku harap kamu akan terus hidup dengan baik ya. Hidup bahagia sampai tua bersama suami dan anak-anak kamu nanti. Tapi janji. Desi tidak mengerti kenapa kakaknya mendadak bicara begitu, tetapi dia mengangguk. Aku janji akan hidup bahagia dan tidak mudah putus asa. Suasana rumah yang tadinya penuh rasa haru mendadak terusik oleh suara bel pintu. Suaranya nyaring 3 kali berturut-turut. Desi yang masih bersandar di bahu Fitri langsung menegakkan tubuh, saling pandang dengan kakaknya. Aku aja yang buka pintu kak, ucap Desi. Dia berdiri sambil mengusap matanya yang sedikit sembab. Fitri mengangguk setuju. Desi berjalan ke arah pintu depan, membuka kunci dengan cepat, tapi langkahnya terhenti seketika begitu melihat siapa yang kini berdiri di ambang pintu. 2 orang polisi berseragam tampak berdiri kaku. Di samping mereka, Pak RT berdiri dengan wajah tegang, topinya ditenteng di tangan, keringat mengalir di pelipisnya meski hari sudah mulai terasa sejuk. Selamat malam Mbak Desi, tanya salah satu polisi dengan suara pelan namun tegas. Iya, saya Desi. Ada apa ya Pak? Jawabnya bingung. Polisi itu menatap sejenak, lalu memberi isyarat halus kepada Pak RT. Lelaki parubaya itu melangkah maju. Raut wajahnya menampakkan kesedihan. Des, maaf ini berat, tapi kami datang untuk memberikan kabar bahwa Fitri ditemukan meninggal di dalam hotel, sedangkan suaminya kecelakaan. Sepertinya dia sengaja menabrakkan mobilnya sendiri ke pohon. Mereka sudah dibawa ke rumah sakit umum. Desi mengerutkan dahi. Maksudnya apa ya? Kak Fitri ada di dalam. Baru aja kami sedang mengobrol. Kedua polisi dan Pak RT saling pandang. Salah satu polisi menoleh ke dalam rumah. Maaf mbak, tapi jenazah mereka sudah dibawa ke rumah sakit. Kami langsung ke sini setelah identitasnya ditemukan. Desi mundur 1 langkah. Enggak mungkin.
Barusan Kak Fitri ada di sini." Tanpa menunggu balasan, Desi menoleh cepat ke arah ruang tengah. "Kak, Kak Fitri, sini Kak. Ada yang cariin kamu. Katanya kamu dan Kak Indra meninggal." Tapi tidak ada sautan. Dia berlari masuk, mencari Fitri ke setiap sudut ruang tamu. Dapur kosong. Dia membuka kamar kakaknya yang juga kosong. Nafasnya memburu, tubuhnya mulai gemetar. Kak Fitri, jangan bercanda Kak," teriak Desi panik. Masih tak ada jawaban. Sisi rumah sunyi, seperti tak pernah ada siapapun di sana selain dirinya. Perti masuk dan mencoba menenangkan. "Des, bagaimana kalau kamu ikut kami ke rumah sakit?" Desi masih tidak percaya, tapi ia tetap menurut. Langkah kakinya terasa lemas mengikuti para polisi menuju mobil. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, pikirannya kosong. Sesampainya di ruang jenazah, seorang petugas membuka penutup kain putih perlahan di hadapan Desi. Terbaring tubuh kaku, seorang perempuan dengan wajah yang sangat dikenalinya. Desi terhuyung, tangisnya pecah, dia meronta. Saat polisi mencoba menopangnya, tubuhnya gemetar hebat, dunianya terasa runtuh seketika. Kakaknya, satu-satunya tempat ia bersandar, telah pergi selama-lamanya. Setengah jam kemudian, Desi terduduk di bangku besi koridor ruang jenazah. Tubuhnya lemas sementara matanya sembab. Suara tangisnya sudah berhenti, berganti menjadi kepasrahan yang menghimpit dada. Bau karbol menyengat, tak tercium olehnya. Hidup Desi mendadak jadi hampa tanpa warna. RT duduk beberapa bangku darinya, masih menunggu keluarga suami Fitri datang. Dua polisi yang tadi menjemput mereka pun berdiri agak jauh, memberi ruang bagi Desi untuk menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menyeka air mata. Ia memejamkan mata sejenak. Desi tersentak, matanya terbuka lebar. Ia segera memutar kepala ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapa-siapa di dekatnya. Lalu terdengar lagi, "Des, relakan aku pergi ya." Suara perempuan itu terdengar sangat lembut, layaknya bisikan hangat di telinga. Meski tidak bisa melihat sosoknya, Desi yakin itu adalah suara Fitri. "Kamu harus kuat. Dan jangan lupa doakan kakak ya." Angin dingin berembus melewati wajahnya, padahal jendela tak cukup besar untuk membawa angin malam sedingin itu. "Jangan lama-lama bersedih ya. Kamu harus bangkit dan hidup bahagia demi kakak." Dia tidak bisa membalas suara itu. Desi hanya bisa mengangguk dengan air mata turun deras membasahi pipi. Menurut keterangan yang didapat, sesampainya Fitri dan Indra di rumah orang tua Indra, mereka semua bertengkar hebat karena Mama Indra yang terus-menerus menyudutkan Fitri yang belum juga memiliki anak. Merasa tidak tahan, Fitri akhirnya meminta pulang saat itu juga. Pada awalnya Indra menolak karena hari sudah larut, tapi karena Fitri terus memaksa, pada akhirnya Indra pun menurut. Setelah sampai di Banjarbaru, mereka berdua memutuskan untuk menginap di hotel karena Indra yang sudah merasa kelelahan mengemudi. Di dalam kamar hotel, mereka berdua bertengkar hebat lagi. Dan kali ini, Fitri pun meminta cerai pada Indra. Indra menolak dengan tegas karena dia memang masih sangat mencintai Fitri. Tapi Fitri kekeh meminta cerai karena sudah tidak kuat lagi pada keadaan. Disinilah Indra gelap mata. Dia mencekik Fitri sampai tak lagi bernafas, lalu kemudian pergi meninggalkan hotel dengan panik sehingga mengalami kecelakaan fatal di jalan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Wah, penulis asal Kalimantan Selatan ini selalu memukau ya setiap kisahnya. Dan di sini bagaimana Desi yang didatangi oleh Fitri dan juga Indra kakak iparnya, padahal mereka sudah tiada. Jadi begini teman-teman, sepengetahuan saya kalau di daerah Kalimantan ya, terutama di Kalimantan Selatan mungkin dan di beberapa daerah lainnya, ini disebut anja ya. Anja itu adalah seperti apa ya? Orang yang sosok yang datang yang menyerupai orang yang sudah meninggal, yang mana dia memberikan pesan terakhir, itu biasa disebut anja. Dari sini bagaimana anjanya Fitri dan terutama Fitrinya lah ya, yang datang kepada Desi
untuk memberikan nasihat terakhir. Jadi mereka karena pernah janji sehidup semati nih, pernah berjanji berdua sehidup semati, jadi mungkin Fitri takut ketika dia sudah tiada dan Desi akan menyusulnya. Di sini akhirnya dia datang memberikan semangat kepada Desi untuk tetap melanjutkan hidup dan tetap mendoakan Fitri, karena ternyata Fitri itu di hotel yang ada di daerah Banjarbaru telah dihabisi oleh suaminya sendiri. Karena memang sebenarnya Desi ini dari awal udah nggak setuju kan, udah nggak setuju di mereka datang, kayak mungkin udah punya firasat di sini Desinya, tapi Fitri ya tetap harus menuruti daripada suaminya yaitu Indra, karena di sana orang tuanya sudah kangen banget sama anaknya. Dan kembali lagi permasalahannya adalah antara mertua dan menantu, yang mana sang mertua merasa kecewa dengan menantunya karena belum juga kunjung dikaruniai anak. Tetap salah kalau menurut saya ya dari pihak mertuanya ini, karena siapa sih yang mau, itu kan udah garisan tangan gitu lah ya. Dan overall ini kisahnya keren banget, saya suka kisah-kisah dari Kenanga Kinasih, saya selalu suka. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.